Saksikan live updates, kita bergabung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan untuk mengikuti acara peringatan Hari Pahlawan yang jatuh tepat hari ini 10 November. Ya, rencananya Presiden Joko Widodo akan berkunjung menziarahi makam para pahlawan yang ada di sana. Dan berikut informasinya. Jalan di tempat. Tegak senjata. Gerak. Istirahat. Di tempat. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan sambil alih. Pasang sambut. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2023, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Pugu Yulianto, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000, jabatan
Kepala Dinas Operasi Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Samsul Huda SEMSC, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Arkam Melvi Karmani SE, lulusan Akademi Militer tahun 1989. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Ya. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo akan mengikuti upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dan Presiden sudah hadir di lokasi. Dapat dilihat di layar kaca, pemirsa, seperti inilah situasi atau pantauan dari udara di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, kegiatan ini memang kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperingati peristiwa 10 November yang terjadi pada tahun 1945. Rencananya Presiden Jokowi setelah melakukan dan juga datang untuk upacara peringatan Hari Pahlawan, nantinya juga Presiden Jokowi ini akan mengesahkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 6 orang pejuang di Istana. Saat ini upacara peringatan Hari Pahlawan juga masih berlangsung. Selain dihadiri Presiden Jokowi, upacara peringatan Hari Pahlawan juga tentunya dihadiri oleh para menteri dan juga sejumlah pejabat yang sudah hadir sejak pagi tadi. Nanti pun akan ada kegiatan tabur bunga Presiden, antara lain kepada di Pusara Presiden ketiga RIB, maksud kami B.J. Habibie di Blok M 120, kemudian Pusara Almarhumah Ibu Negara Hasri Ainun Habibie di Blok M 121, kemudian Pusara Almarhumah Ani Yudhoyono di Blok M 129,
Pusara Wakil Presiden Republik Indonesia keempat almarhum Umar Wirahadi Kusumah di Blok M 107 serta Pusara Abdul Haris Nasution di Blok M 108. Pemirsa, sejarah Hari Pahlawan erat kaitannya dengan pertempuran Surabaya, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1945. Ya, sejarah peringatan Hari Pahlawan ini terjadi pada 10 November 1945 dan hal tersebut berawal pada tanggal 25 Oktober 1945 silam. Tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Tanjung Perak. Indonesia yang belum lama memproklamasikan kemerdekaannya saat itu masih berada di bawah pengaruh Jepang. Ya, kedatangan pasukan Inggris tersebut diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo, dengan perjanjian bahwa di antara mereka tidak terdapat pasukan Belanda dan mereka datang hanya untuk membantu Indonesia melucuti pasukan Jepang. Dan namun ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya dan melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tahanan di sana. Ya, tak berhenti sampai di sana, pasukan Inggris kemudian juga menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio dan objek-objek wisata lainnya. Melihat hal tersebut, rakyat Surabaya ini tidak mau tinggal diam. Pada tanggal 27 Oktober 1945, untuk pertama kalinya terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan tentara Inggris. Ya, dalam pertempuran itu, pemuda Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris juga berhasil direbut kembali. Melihat kenyataan seperti itu, Komandan Pasukan Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara para pejuang Indonesia dengan pasukan Inggris di Surabaya. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan tersebut. Perdamaian berhasil dicapai dan kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata serta menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Menyadari pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak, maka dibentuklah Kontak Biro yang anggotanya adalah tokoh-tokoh dari Indonesia dan dari pihak Inggris. Meski begitu, setelah Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin kembali ke Jakarta, masih terjadi pertempuran di beberapa tempat. Ya, salah satunya pada tanggal 30 Oktober 1945 di Gedung Internasional masih terjadi kontak senjata. Gedung tersebut diduduki oleh tentara Inggris, sementara arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu dikosongkan. Pada hari yang sama, para anggota Kontak Biro dengan beberapa mobil menuju gedung tersebut yang di salah satunya adalah Malabi. Kira-kira sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, mobil yang ditumpaki Malabi meledak dan ditemukan Malabi dalam keadaan tewas. Ya, tewasnya Brigjen Malabi tersebut memancing amarah pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Majen S.E. Mansert sebagai pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum bagi pasukan Indonesia untuk menyerah. Jika tidak disepakati, pihak Inggris mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara dengan instruksi. Instruksi tersebut menyatakan bahwa semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 waktu Indonesia Barat pada tempat yang telah ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah. Komandan Pertahanan Kota Sungkono pada tanggal 9 November 1945 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat mengundang seluruh unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari Komandan TKR,
PRI, BBI, BPRI, Polisi Istimewa, Tentara Pelajar, PT KR dan TKR Laut untuk berkumpul dan menyusun strategi pertahanan. Kemudian kota Surabaya dibagi dalam 3 sektor pertahanan, yakni sektor barat, tengah, dan timur. Sutomo atau akrab dikenal dengan Bung Tomo saat itu telah mendirikan radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Bung Tomo membangkitkan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya agar tidak menyerah pada sekutu. Ya, sampailah pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi, tidak ada seorang pun dari bangsa Indonesia yang datang menyerahkan diri. Akhirnya, pertempuran meledak di kota Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Kontak senjata pertama terjadi di Perak dan Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama. Pasukan Inggris melanjutkan dengan melakukan pengeboman pada tempat-tempat yang diperkirakan menjadi pemusatan pemuda. Kota Surabaya digempur oleh Inggris hingga 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan pasukan Indonesia secara gigih, walaupun pihak Inggris menggunakan senjata-senjata modern dan juga berat. Ya, pemirsa, pertempuran tersebut mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 rakyat terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Di pihak lain, sekitar 1.600 prajurit Inggris tercatat tewas, hilang, dan juga luka-luka. Peristiwa ini merupakan sebuah lambang keberanian dan juga kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Untuk menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Surabaya, pada tahun 1951, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ya, pemirsa, dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini, yang mana dihadiri langsung oleh selain Presiden Joko Widodo, ada pula Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, kemudian ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Azwar Anas, kemudian ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Teten Mas Duki, dan juga ada Panglima TNI Yudo Margono beserta Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tentunya upacara peringatan Hari Pahlawan pada tahun 2023 ini bertujuan untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan peringatan ini sekaligus menjadi tanda penghormatan atas kontribusi para pahlawan dalam mempertahankan nilai-nilai dan juga identitas bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang direbut sendiri oleh masyarakat Indonesia. Ya, dalam setiap tahunnya pemirsa tema berbeda dalam peringatan Hari Pahlawan, dan pada tahun ini pemerintah mengusung semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan juga kebodohan sebagai tema Hari Pahlawan 2023. Dalam tema pada tahun ini berusaha untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk merenungkan perjuangan para pahlawan. Cucuran keringat, darah, dan juga air mata tidak semata-mata agar bangsa Indonesia meraih kemerdekaan saja. Lebih dari itu, mereka juga menginginkan agar NKRI semakin maju serta meraih kemerdekaan baik dari segi intelektual dan juga ekonomi. Hal tersebut ini tentunya juga menjadi tema besar Hari Pahlawan tahun ini yang memberikan bahan renungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan agar terbebas dari kemiskinan dan juga kebodohan serta tercapainya bangsa yang adil, cerdas, dan juga makmur.
Ya, pemirsa, sebagai tambahan informasi, nantinya Presiden Joko Widodo akan melaksanakan tabur bunga, yakni di beberapa pusara. Yang pertama di pusara Presiden ketiga B.J. Habibie di Blok M120. Kemudian pusara almarhumah Ibu Negara Hasri Ainun Habibie di Blok M121. Lalu pusara almarhumah Ani Yudhoyono di Blok M129. Pusara Wakil Presiden Republik Indonesia keempat almarhum Umar Wirahadikusumah di Blok M107 dan pusara Abdul Haris Nasution di Blok M108. Dan terlihat di layar kaca pemirsa Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini sudah tiba. Kemudian juga tadi kita lihat bersama sejumlah menteri juga nampak hadir. Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Azwar Anas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Teten Mas Duki, dan Panglima TNI Yudo Margono dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Lapor upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat sanjana! Raut! Tegak sanjana! Raut! Mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-juang bangsa, mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Pembacaan doa untuk arwah pahlawan dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat para pahlawan, wahai Zat yang menganugerahkan iman dan keberanian, wahai Maha Puji yang menciptakan para teladan, wahai Maha Bijaksana yang mengajarkan kesabaran, wahai penguasa hati yang menghadiahkan kemenangan. Puja-puji kami tak sebanding dengan keagungan-Mu. Syukur kami tak bernilai di hadapan anugerah-Mu. Ibadah kami tak menambah kemahaan-Mu. Kekurangan kami tak mencederai kesucian-Mu. Bimbinglah kami agar menjadi hamba yang tak lupa diri. Tuntun kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Kuatkan tekad kami untuk selalu berbakti pada negeri, bumi pertiwi yang kami cintai. Ingatkan kami untuk selalu berterima kasih kepada pendahulu kami yang berjuang tanpa pamrih, yang berkorban jiwa, raga, dan harta demi kemuliaan dan kejayaan negeri tercinta. Wahai Tuhan yang menciptakan perbedaan, wahai Tuhan yang menakdirkan keberagaman, eratkan hati kami dalam semangat persatuan, satukan langkah kami dalam harmoni kebersamaan. Negeri ini dimerdekakan oleh hamba-hamba-Mu yang berbeda iman, yang bertekad satu, meraih kemerdekaan dan mewariskan kebebasan untuk sesama. Ya Allah Tuhan yang Maha Baik, jadikan kami generasi yang kelak juga akan dibanggakan oleh anak cucu yang akan memandang kami sebagai teladan. Jauhkan kami dari pertikaian, hindarkan kami dari segala macam pertengkaran. Tundukkan hati kami agar tak mencintai kemungkaran, luruskan niat kami agar terhindar dari kebodohan. Wahai Tuhan penguasa seluruh alam, izinkan kami membangun peradaban, izinkan kami mewariskan kebahagiaan, anugerahi kami semangat para pahlawan. Beri kami kekuatan menegakkan kebenaran, melangkah pasti menyongsong masa depan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat Sanjana! Raut! Tegak Sanjana! Raut! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan dengan tabur bunga. Dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Inspektur Upacara untuk melaksanakan tabur bunga. Dimohon kepada Ketua Lembaga Tinggi Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan untuk mengikuti tabur bunga bersama Inspektur Upacara. Untuk para perwira tinggi TNI Polri dan pejabat eselon 1 serta undangan lainnya dimohon melaksanakan tabur bunga di sisi barat dan timur Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
untuk deputasi dengan rencana. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat.